Assalamualaikum. Terima kasih ya untuk teman-teman yang udah klik video ini. Semoga kita semua selalu dimudahkan dalam segala urusannya ya. Nah, kali ini aku mau bikin bolu marmer yang dikukus seperti ini. Langsung saja ke pembuatannya ya. Ini aku pecahkan 2 butir telur suhu ruangan ya, bukan suhu kulkas, karena nanti hasilnya juga akan beda. Lalu setelah itu aku tambahkan 7 sendok makan gula pasir. Ini pakai takaran sendok ya, jadi mudah sekali untuk diikuti. Lalu setelah itu aku tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Ini untuk menghilangkan bau amis dari telurnya ya. Dan kita mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai putih berjejak. Kita mixer terus ya. Oh ya, kalian kalau misalkan mau bikin bolu yang seperti ini, please banget samain takarannya ya, karena beda takaran nanti juga beda hasil. Jadi keep on watching ya. Nah, setelah itu kalau misalkan udah putih berjejak seperti ini, lalu kita matikan mixernya ya. Tuh, sudah seperti ini. Dan kita lanjut ke bahan-bahan yang lain. Di sini aku mau tambahkan 10 sendok makan tepung terigu. Kita ayak ya biar tidak bergerindil. Aduh. Maaf ya, ini ngomongnya agak ngaco, belibet banget. Nah, kita ayak terus. Setelah itu aku tambahkan 1/4 baking powder. Dan aku masukkan 2 sendok makan susu bubuk. Lalu dicampur dengan air 30 ml ya. Kita encerkan dan kita masukkan ke situ. Setelah itu kita mixer kembali. Kita mixer semuanya agar tercampur. Kalian juga kalau misalkan mixer jangan over mixer ya, nanti hasilnya juga nggak baik juga. Nih kalau udah kita mixer dengan kecepatan rendah tadi, lalu kita matikan mixernya. Aku mau menambahkan lagi 7 sendok makan margarin yang udah dicairkan. Lalu aku mixer kembali agar margarinnya tidak bergumpal. Kita harus ratakan semuanya ya. Kalau misalkan ada sisa margarin yang tidak tercampur juga nanti hasilnya jadi susah matangnya. Nih, aku aduk lagi kayak gini. Kita ratakan semuanya itu yang ada di pinggir-pinggir. Dan kalau udah, kita matikan mixernya. Kita tuangin sisa-sisanya. Lalu ini aku di wadah yang berbeda. Aku letakkan 1 sendok makan coklat bubuk. Lalu aku tambahkan air secukupnya. Lalu aku aduk-aduk. Ini tuh untuk membagi 2 adonan ya, untuk proses layeringnya. Aku pakai coklat bubuk. Kalian kalau misalkan nggak ada, boleh banget pakai pasta coklat. Dan ini aku bagi 2 adonan. Kita tuangin adonannya, aku bagi 2. Kalau misalkan udah, kita campur adonan yang di wadah coklat bubuk itu. Aku campur dengan coklatnya agar jadi warnanya berubah ya sama adonan yang satu. Aku aduk-aduk terus kayak gini. Tuh kan lama-lama jadi warnanya coklat semua. Dan kalau semuanya udah tercampur kayak gitu, kita siapin loyang yang udah diolesin margarin sama ditaburin tepung terigu ya, agar nanti tidak lengket. Nih kita tuangin adonan yang belum dicampur dengan coklat. Aku tuangin yang putihnya dulu. Lalu kalau misalkan yang putihnya udah masuk kayak gini, kita rapi-rapihin. Kita layering dengan adonan yang udah ditambah dengan coklat bubuk. Kita lakukan kayak gini sampai semuanya habis.
bergantian ya, adonan yang putih, adonan yang coklat, terus kayak gitu sampai semuanya habis. Nah, untuk proses layering kayak gini sih terserah ya, mau lebih dominan hitam, lebih dominan yang coklatnya, atau lebih dominan yang warna putihnya. Sesuka kalian aja mau seperti apa. Tapi kalau bisa sih bergantian agar layeringnya nanti kelihatan. Oh ya, kalau misalkan kalian mau nyobain resep lain juga silahkan aja. Aku tidak memaksakan kalian untuk harus ikutin resep aku, enggak. Tapi kalau misalkan kalian mau bikin bolu yang kayak gini, please banget takarannya harus samain ya. Soalnya kadang ada yang nanyain, kenapa sih kok bolu aku nggak ngembang, kenapa sih kok bolu aku retak, kenapa sih kalau sampai lama banget ngukusnya. Karena biasanya itu juga beda takaran. Ada yang kelebihan tepungnya, ada yang kelebihan telurnya, ada yang kurang tepung. Makanya kalau misalkan udah nemu satu resep yang kalian yakini, please banget kalian ikutin resep itu ya. Nah, kalau misalkan semua adonannya udah tertuang, sekarang kita gambar polanya ya. Kayak gitu, pokoknya lihat aja di gambarnya, lihat aja di videonya. Aku pakai tusuk sate, tuh kita hentakan agar gelembungnya keluar. Tuh hasilnya kayak gini. Kalian juga boleh layering yang dibulut-bulutin atau apa, terserah kalian. Itu biar kayak kebentuk bunga aja loh. Lalu ini aku udah kukus panci yang udah dipanasin, pengukusan yang udah dipanasin. Aku masukin dan aku tunggu sekitar 30 menitan. Ini real banget 30 menit. Dan hasilnya seperti ini. Kita angkat ya, awas ini panas ya, nanti kena tangan. Kalau misalkan udah, aku mau tuangin ke wadah. Nah, hasilnya seperti ini. Aku balikan dulu ya, ini bawahnya kayak gini. Aku balikan biar kelihatan atasnya kayak apa sih. Jadi gak sih atasnya? Bentar ya, nih aku liatin dulu. Tuh udah aku balikan kayak gini. Nah, ini dia atasnya. Tuh hasilnya cantik banget ya. Marble-nya jadi kelihatan natural karena tadi ngebentuknya asal-asalan. Justru semakin asal-asalan layeringnya kayak gitu, hasilnya juga kelihatan lebih estetik aja sih kalau menurut aku. Tapi selera ya, sesuai kalian nih. Udah aku potong tuh kan, ke dalamnya pun masih tetap ada layering zebranya ya. Tuh, jadi layeringnya itu bukan cuman di motif atasnya aja, tapi sampai ke dalam-dalamnya juga. Dan ini tuh endolita banget ya beb. Kalian kalau misalkan udah coba resep kayak gini, please tag ke aku dan kita bisa banget berbagi resep lainnya. Ini aku potong semuanya, aku taruh dulu ke dalam piring. Nah, ini dia yang udah aku potong-potong. Selamat mencoba.